Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama, seri yang ke-30. Kitab Yesaya pasal 30, Yerusalem tersesak dan terlepas dengan perikop. Bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan, janji keselamatan bagi Sion, dan hukuman Allah atas Asyur. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan, dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu, karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negeb. Melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga terbang. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai, dan barang-barang perbendaharaan mereka di atas ponok unta, kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah, yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Maka sekarang, pergilah, tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh, dan cantumkanlah di suatu kitab, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian, sampai selama-lamanya. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis, lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisihlah dari jalan, dan ambillah jalan lain,
janganlah susahi kami dengan yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab itu, beginilah firman yang Maha Kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata, seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, "Bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat." maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, "Kami mau mengendari kuda tangkas." maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, "Keluar." Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lesat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas.
Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh. Murkanya menyala-nyala. Ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal. Bibirnya penuh dengan amarah, dan lidahnya seperti api yang memakan habis. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian, seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati, seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling, hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia, akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat dan nyala api yang memakan habis, dengan hujan lebat, angin ribut, dan hujan batu. Sebab Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan pada waktu ia memukul mereka dengan gada. Sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan Tuhan ke atasnya akan diiringi rebana dan kecapi, dan ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk peperangan. Sebab dari dahulu sudah diatur tempat pembakaran, bukankah itu untuk raja? Dasarnya dibuat dalam dan lapang, pancakanya penuh api dan kayu. Nafas Tuhan menghanguskannya seperti sungai belerang. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Yesaya Fasal yang ke-30. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang tetap tenang ada Yesus, dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 30 ayat 15 dengan bunyi nas. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, tinggal tenang adalah sebuah kata yang menunjuk pada sebuah keadaan atau perasaan hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata tenang diantaranya adalah diam,
tidak berubah, tidak gelisah, tidak kacau, tidak ribut, aman dan tentram, dan lain-lain. Jadi kata tinggal tenang mengartikan tinggal dalam ketenangan yang penuh damai. Dan bukankah rasa ini yang kita inginkan, kita rindukan hadir dalam hidup kita? Sebab ada banyak alasan dari keadaan yang membuat ketenangan itu hilang. Misalnya karena datangnya aneka ragam pencobaan, baik itu sakit penyakit, kekhawatiran, penolakan, kekecewaan, kegagalan, dan masalah hidup lainnya yang dapat juga dialami oleh setiap anak Tuhan, sehingga kita tidak merasakan tentram, kacau, dan lain-lain. Demikianlah umat Tuhan, yaitu bangsa Yehuda, ketika mereka menghadapi ancaman musuh, yaitu bangsa Asyur. Rasa takut dan gelisah telah mengantarkan mereka untuk mengharapkan pertolongan dari Raja Mesir tanpa meminta restu Tuhan. Di ayat yang kedua, hati mereka kacau, tetapi kacaunya hati mereka itu diletakkan pada tangan manusia dan bukan dalam tangan pertolongan Allah yang penuh kuasa. Mereka malah berkata, "Menyisilah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel." Di ayat yang ke-11. Sahabat-sahabatku, pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Kemenangan Akhir, halaman 28 alinea ketiga bahagian akhir, menjelaskan bahwa oleh karena tindakan-tindakan mereka yang telah lama, mereka berkata, "Jangan susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel." Sekarang keinginan mereka telah diberikan. Takut akan Allah tidak lagi mengganggu mereka. Dan setan akhirnya memimpin bangsa itu, baik penguasa tertinggi negara dan juga agama, telah berada di bawah kendali setan. Sahabat-sahabat firman, tidak dapat kita sangkali bila situasi semacam itu datang dan bagaimana jalan keluar yang kita sering ambil bila kita merasa kacau oleh karena tekanan masalah. Sering terlebih dahulu kita mencari solusi pada manusia dan meletakkan harapan kepada mereka, sedangkan Tuhan kita lupakan. Mengapa bisa demikian? Terus terang kita manusia orangnya tidak sabaran, maunya serba cepat. Jadi daripada menunggu pertolongan Tuhan yang begitu lama, lebih baik langsung kepada manusia dan cepat memperoleh pertolongan. Nah, untuk yang ini kita perlu disadarkan, sebab untuk mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan, ayat 15 menjelaskan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan bertobat dan tinggal diam. Alkitab penuntun dan terang besar menjelaskan itu, bahwa Yehuda sebenarnya dapat diselamatkan jikalau para pemimpin dan umatnya kembali kepada Allah dan mengandalkan Dia. Akan tetapi karena mereka tidak mau untuk kembali, maka mereka akan dikalahkan dan berdiri sendirian bagaikan panji-panji di bukit dan tonggak isyarat di puncak gunung, di ayat yang ke-17. Ini adalah suatu contoh nyata yang keras dan tegas. Bila meninggalkan Allah, maka kita akan dibiarkan berjalan sendirian. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat firman yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan gelisah dan kacau, persoalan yang engkau hadapi begitu berat sehingga rasanya ingin segera dapat terselesaikan. Perasaan itu memang lumrah sebagai manusia. Namun jangan terburu-buru untuk meminta pertolongan kepada manusia, sebab pertolongan manusia tanpa Tuhan tidak akan membawa faedah. Bahkan mungkin kita akan dipermalukan mereka, berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 30 ayat 3 dan 5. Oleh sebab itu, bawalah persoalanmu di kaki Tuhan dalam doa yang tenang dan pengharapan yang sepenuhnya kepada kuasa dan pertolongannya yang ajaib, sambil terus mengintrospeksi diri jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Untuk itu, komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 4 halaman 1144 alinea pertama dan kedua menasehati kita bahwa kita membutuhkan ketenangan dalam menunggu Tuhan, karena kebutuhan ini sangatlah penting. Sebab bukan oleh kehebohan dan rasa galau yang kita nyatakan kepada dunia dapat membawa faedah. Lihat betapa diamnya Tuhan kita bekerja. Kita tidak mendengar suara langkahnya, namun Dia berjalan di sekitar kita, bekerja untuk kebaikan kita. Yesus tidak mencari ketenaran, kehidupannya yang penuh kebajikan diberikan kepada yang membutuhkan
dan yang menderita melalui tindakan diam yang pengaruhnya meluas hingga ke semua tempat dan dirasakan serta diekspresikan dalam kehidupan jutaan manusia. Begitu juga dengan kita yang ingin bekerja dengan Tuhan. Kita membutuhkan Roh-Nya setiap hari. Kita perlu berjalan dan bekerja dalam kelembutan dan kerendahan hati, tanpa berusaha mencapai hal-hal yang luar biasa, namun puas melakukan pekerjaan yang ada di hadapan kita dan melakukannya dengan setia. Manusia mungkin tidak melihat atau menghargai upaya kita, tetapi nama anak-anak Allah yang setia itu tertulis di sorga di antara para pekerjanya yang paling mulia, seperti menaburkan benihnya karena tuaian yang mulia. Dari buahnya lah, seperti kata firman Tuhan, kamu akan mengenal mereka. Tuhan ingin umat-umatnya meluangkan waktu untuk istirahat, waktu untuk memikirkan dan menghargai hal-hal sorgawi. Sebab jika mereka yang tidak cukup menghargai hal-hal sorgawi yang Allah telah berikan kepada mereka melalui waktu, maka pada akhirnya mereka akan kehilangan segalanya. Untuk itu sahabat-sahabat firman, marilah kita berdoa kepada Allah kita yang sanggup menolong kita dalam segala situasi dan dalam segala persoalan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, penolongku yang ajaib, ya penyedia jalan keluar yang terbaik. Tolonglah aku untuk tinggal tenang dan tetap percaya kepada kuasa-Mu bila ujian kehidupan itu datang menimpa diriku. Amin. Sahabat-sahabat firman, mari kita semua tetap tenang menjalani hidup ini karena ada Yesus, Allah dan Penyelamat yang akan menolong kita. Percaya saja kepadanya, dengan diam dan tenang, Ia akan menyelesaikan bagimu dan juga bagi kita semua. Mari kita renungkan ini bersama. Maranatha, Shalom. Di dalam Mazmur 145 ayat 14 dan 19 tertulis demikian. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka yang minta tolong, dan Ia menyelamatkan mereka. Bila hati kita susah, penuh dengan beban berat, jangan takut dan jangan bimbang. Ada Yesus menolong. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku. Di saat susah dan berbeban berat, di saat sakit dan menderita, di saat sendiri dan ditinggalkan, di saat berputus asa dan hilang semua pengharapan, ada Yesus yang menolong. Bila hati kita susah, penuh dengan beban berat, jangan takut dan jangan bimbang. Ada Yesus menolong. Oh, ada Yesus,
Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku. Ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus yang menolong hidupku.